selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa menjelang akhir zaman atau hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan? Kalau saudara tidak merasakan hal itu, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah barangkali saudara memang berada di tempat yang benar, mendapatkan pengajaran yang benar. Tetapi bisa juga saudara tidak menyadari hal itu sedang berlangsung justru terhadap diri saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita berada di tempat yang benar dengan pengajaran yang benar? Mari kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Tolong dibacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Baik, kita akan teliti firman Tuhan ini, saudaraku. Di sana dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Berarti, saudaraku, dahulu kala pengajaran-pengajaran sesat itu atau para penyesat sudah ada. Jadi bukan barang baru, saudara. Ya. Nah, saya memperkirakan, dan bahkan sebenarnya saya tahunya dari Alkitab sebenarnya, bahwa pengajar-pengajar sesat itu semakin menjelang akhir zaman itu semakin gencar, semakin banyak, saudara. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, berarti dahulu sudah pernah ada, ya, tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kita baca lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Di sana disampaikan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan saudara, pada ayat yang pertama kita mendapatkan informasi bahwa pengajar-pengajar sesat itu atau nabi-nabi palsu sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi di dalam Timotius disampaikan kepada kita bahwa ternyata kita ini justru, ya, atau umat-umat Tuhan itu justru yang mengumpulkan, ya, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau kita berbicara tentang memuaskan keinginan telinganya, maka hal ini berarti tidak lagi pengajaran yang sehat, ya saudaraku, ya. Nah, jadi coba kita perhatikan dan kita evaluasi. Apakah kita terlalu suka dengan pemberitaan firman yang selalu memberikan kita suatu pengharapan, tetapi tidak juga memberikan kepada kita suatu firman Tuhan yang seimbang? Ya, artinya kita diajarkan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, banyak kali kita mendapatkan pengajaran bahwa Allah itu adalah sumber berkat, tetapi apakah kita juga mendapatkan pengajaran bahwa Allah juga bisa murka oleh karena pelanggaran kita? Ya saudaraku, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 tadi, di sana kita baca betul, ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bahkan umat itu mengumpulkan, ya, jadi bukan lagi inisiatif daripada pengajar sesat. Umatnya yang ngumpulin, yang nyari guru-guru seperti itu, ya, yang khotbahnya itu yang memuaskan telinga saja, gitu saudara. Ya, tetapi kita akan baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Di sana kita harus perhatikan betul ini, ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, perhatikan ini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa
maupun anak. Jadi, perhatikan saudaraku, jangan setiap khotbah ditelan mentah-mentah. Jangan setiap pengajaran ditelan mentah-mentah. Ya saudaraku, saudara harus inisiatif membaca firman Tuhan dan mintalah kepada Roh Kudus untuk mengajar supaya saudara bisa paham kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan. Jangan malas untuk merenungkan firman Tuhan, sebab memang itulah yang difirmankan, bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau hati kita tidak punya kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan atau Roh Kudus itu mau mengajar kepada kita? Akibatnya, sudah kita ketahui, firman Tuhan sudah mengingatkan kita pada saat ini bahwa pengajaran sesat itu ada di sekitar kita. Hati-hati, jangan sampai kita berada di tempat yang salah. Hati-hati, jangan sampai kita telah menerima pengajaran yang salah, yang sesat. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 9 tadi sudah dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya, ajaran Kristus, tetapi ia melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Artinya saudara tidak diselamatkan. Demikian renungan untuk saat ini. Kita jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.